Tiga peristiwa bersejarah yang membuat Soekarno menangis. Soekarno, sosok yang selalu diingat oleh seluruh rakyat Indonesia. Perjuangannya dalam membela tanah air sangat pantas diganjar berbagai pujian. Soekarno dikenal sebagai sosok yang berkarisma, berwibawa, dan tegas saat menjadi seorang pemimpin. Pidato-pidatonya selalu sukses membangkitkan semangat orang-orang yang ada di hadapannya. Namun di balik gagahnya seorang Soekarno, ternyata Bapak Proklamator itu pernah menangis di tiga peristiwa bersejarah berikut ini. Apa saja peristiwa itu? Simak selengkapnya. Saat hukuman mati Kartosoewirjo. Sosok Kartosoewirjo merupakan pemimpin Darul Islam Tentara Islam Indonesia D1T2 dari tahun 1949 hingga 1962. Tindak tanduk Kartosoewirjo yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia itu tentu saja berseberangan dengan pemerintah. Kartosoewirjo kemudian diburu lewat sebuah operasi penangkapan. Setelah melewati proses yang cukup panjang, Kartosoewirjo berhasil ditangkap di wilayah Gunung Rakutak, Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Hukuman mati pun harus diterima Kartosoewirjo pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta. Namun sebelum hukuman itu dilakukan, ada polemik batin yang bergejolak dari Soekarno. Kenapa Soekarno? Jelas saja, eksekusi hukuman itu harus mendapatkan tanda tangan kepala negara. Sedangkan Soekarno dan Kartosoewirjo merupakan sahabat sejak kecil. Keduanya pun dulu kerap berdiskusi di kediaman Cokro Aminoto. Gejolak batin dirasakan Soekarno saat harus mendatangani surat keputusan hukuman mati sahabatnya itu. Eksekusi Kartosoewirjo sempat tertunda cukup lama karena Soekarno kerap menolak memberi tanda tangan. Sabtu pagi pada tahun 1964, Soekarno menangis di hadapan Maijen S. Parman, asisten 1 Manpanget saat dirinya menerima surat eksekusi. Sebelum membacakan Pancasila, berdasarkan buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adam, di sana disebutkan Soekarno sempat menangis suatu hari sebelum sidang penentuan ideologi negara di sidang BPUPKI. Saat itu, sejumlah orang mendatangi Bung Karno dan mengusulkan pemikiran soal ideologi yang akan dipakai di Indonesia. Merenunglah sang proklamator di Flores, akhirnya ideologi bernama Pancasila itu dirilis. Saat sidang BPUPKI digelar, Soekarno menangis dan meratap. Ia kemudian membacakan isi dari Pancasila untuk pertama kalinya. Meninggalnya Jenderal Ahmad Yani. Siapa yang tak tahu tragedi G30 SPKI? Di hari itu PKI begitu kejam, membunuh sejumlah jenderal dan dimasukkan ke dalam sumur yang kini disebut Lubang Buaya. Jenderal Ahmad Yani merupakan satu dari antara korban dalam tragedi tersebut. Jelas saja Soekarno merasa terpukul atas tewasnya Ahmad Yani. Soekarno kemudian menangis di depan makam sahabatnya tersebut. Saat itu merupakan momen di mana Soekarno menangis begitu hebat di depan publik. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.